Ibu-ibu sekalian, jamaah salat subuh di Masjid Al-Qamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini akan saya sampaikan di luar waris ya. Karena ini kan jatahnya maju saya. Jadi oleh itu harusnya pekan depan karena kosong mungkin, kemudian pas saya kosong juga. Ibu bapak sekalian, barusan saya kira kemarin itu libur apa? Hari Jumat itu libur. Alhamdulillah ibu sekalian. Ini mengenang Isra Mi'raj. Saya akan bacakan hadis yang panjang. Ya, insya Allah kita akan mencermati kembali tentang perintah amalan sholat wajib kita. Bapak sekalian, dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, di panjang hadisnya, aku diberi buruk, yaitu seekor hewan warnanya putih yang kira-kira ukurannya antara himar dan lebih kecil dari keledai. Ini gambaran hewan itu warnanya putih. Kemudian aku mengendalinya. Kemudian dia, hewan itu membawaku hingga sampai ke Baitul Maqdis, Palestina, ini dari Mekah. Lalu setelah sampai di Baitul Maqdis, aku mengikatnya. Hewan itu kemudian diikatkan di depan masjid atau satu masjid, di tempat yang biasa para nabi menandakan hewan itu. Jadi kalau kita mungkin tempat parkir ya. Jadi kalau kita naik motor seperti ada tempat parkir ya. Hewan sudah begitu. Kemudian aku masuk ke Baitul Maqdis itu dan aku sholat 2 rakaat. Jadi sholat tahiyatul masjid ya. Jadi sholat tahiyatul masjid itu sholat yang ketika kita mau masuk masjid kapanpun, dimanapun, termasuk kalau kita Jumatan ini masuk masjid, nah sholat tahiyatul masjid. Bahkan ada yang tidak salah Rasulullah sudah mimbar, tapi ada sahabat jamaah masuk kemudian duduk, kemudian disuruh apa itu berdiri. Jadi sholat haji itu setiap kita masuk masjid sholat. Dulu waktu saya ngaji awal-awal di Burmas itu ada kiai Pak almarhum bapaknya Mas Jafnan itu, Kauman itu belum aslinya, Pak Umar Afandi, Pak Umar Afandi itu termasuk timnya apa itu Taji, selalu memberikan ilmu tentang keputusan Taji. Ketika menjelaskan sholat tahiyatul masjid itu, sholat tahiyatul masjid itu wajib dilakukan kalau kamu masuk masjid. Ibaratnya kalau kamu mau ketemu komandanmu,
hormat, begitu ketemu kan hormat. Jadi jangan ditunda, terus mlebu masjid minggu. Nah, makanya kemudian artinya selatan masjid. Nah, ini penting. Ini juga dilakukan Rasulullah ketika mau masuk Baitul Maqdis. Setelah itu kemudian aku keluar dari masjid itu dan dihampiri oleh malaikat Jibril membawa menyuguhkan kepadaku satu wadah berisi khamar dan satu wadah berisi susu. Kemudian aku dipersilahkan suruh minum dan aku memilih minum susu. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam berkata, Muhammad, engkau telah memilih sesuai dengan fitrahmu. Jadi Bapak sekalian tidak menggambarkan. Jadi bayangkan kalau saat itu kemudian Rasulullah mengambil apa itu, memilih apa itu? Yang satu tadi Omar, awak juga momentum gitu. Jadi Rasulullah memilih susu. Kemudian malaikat menyahut, Muhammad, engkau telah memilih sesuai dengan fitrah. Kemudian setelah itu, iya itu berarti malaikat tadi mengajakku, membawaku bersama-sama naik ke langit. Langit ini terus nanti ada keterangan lanjutnya nanti di Mi'raj ya, terus sampai tingkat ke-7. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dalam riwayat lain dikisahkan bahwa Nabi SAW salat bersama para nabi sebelum naik ke langit. Berarti tadi di Baitul Maqdis tadi tidak sendiri bahwa ya, atau di mana tidak ada keterangan sholat apakah di Baitul Maqdis tadi atau di. Nah, kemudian peristiwa Mi'rajnya. Jadi ini nanti di belakang kita simpulkan menarik sebenarnya. Kemudian beliau Nabi SAW dibawa naik melewati beberapa langit bersama malaikat Jibril tadi. Pada setiap langit malaikat Jibril minta agar dibukakan pintu langit. Jadi setiap masuk pintu langit malaikat Jibril salam kepada apa itu penjaga. Dan setiap malaikat Jibril dan kami itu masuk selalu ditanya oleh penjaga, siapakah yang bersamamu? Kemudian Jibril menjawab, Muhammad. Maka setelah dijawab itu penghuni langit pun menyambutnya, membuka pintu dan menyambutnya. Di langit dunia Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit pertama ini langit dunia. Langit dunia itu bukan sekedar kita lihat pesawat itu bukan masih. Jadi kita sudah tidak bisa melihat benda ketika kita naik. Bumi ini ya misalnya ada itu kemudian itu saat langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Tidak dikisahkan apa yang dibicarakan ya, antara Rasulullah dan Nabi Adam. Di langit kedua berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Naik lagi di langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit yang keempat
berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit yang kelima berjumpa dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam Nabi berjumpa dengan Nabi Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh Nabi berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang waktu itu sedang bersandar pada Baitul Ma'mur di langit ketujuh. Setelah itu kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan naik lagi setelah ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, langit yang tertinggi. Ya. Disinilah Allah Azza wa Jalla bertemu dengan Nabi dan kemudian memberikan perintah, mewajibkan kepada Nabi SAW untuk umatnya, yaitu menegakkan sholat 50 kali semalam. Kemudian Nabi turun dari Sidratul Muntaha, turun ke langit 7, turun lagi ke langit 6. Nah, ketika di langit 6 tadi, Nabi ditanya, siapa tadi yang 6 tadi? Nabi Musa. Nah, jadi ketika sampai di Nabi ditanya, Nabi ada perintah apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi bercerita disuruh menegakkan sholat 50 kali sehari semalam, kemudian mengajak umatnya. Kemudian Nabi Musa memberikan tanggapan tentang itu. Dia naik lagi lah, mohon pada Allah dikurangi umat saya aja enggak kuat. Masa umatku nanti lebih tidak akan kuat. Dan kemudian Nabi naik lagi atas saran dari Nabi Musa, naik lagi ke 7 ke Sidratul Muntaha, mohon kepada Allah untuk diberikan keringanan. Nah, kejadian itu berulang-ulang, naik turun, naik turun, turun lagi dari 50, walau mungkin menjadi 45, atau menjadi terus naik lagi, turun lagi, naik turun, sampailah kemudian angka 5 muncul, yaitu untuk menegakkan sholat 5 waktu sehari semalam, sholat 5 waktu tadi. Masih diberikan saran oleh Nabi Musa, minta lagi deh. Tapi kemudian Rasulullah sudah tidak kesal, ya ubah meduk dan keringanan gitu. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW melaksanakan saran itu dan kemudian sampai ke angka 5. Terus Nabi turun lanjut sampailah kemudian sampai itu ke mana tadi? Baitul Maqdis. Ya. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan ke Makkah lagi, tentunya naik bulog tadi yang yang diikat, dipanggil itu di depan masjid tadi. Setelah sampai di Makkah, ya, ternyata Rasulullah itu menempuh perjalanan dari Makkah, Baitul Maqdis, naik langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian Sidratul Muntaha, kemudian turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun sampai ke Makkah lagi, itu dalam waktu 1 malam. Ya, berapa jam itu?
sholatnya maghrib berarti nggak bisa makan ya, nggak bisa makan ya. Tekan apa itu pagi ini semalam. Nah, ketika sampai di apa itu, maka Rasulullah tanda petik bahasa saya begini, aku menyampaikan caranya menyampaikan bagaimana. Padahal Bapak Ibu sekalian, itu kalau ditempuh kendaraan saat itu adanya onta atau kuda itu minimal 2 bulan dari Mekah ke Baitul Maqdis, 2 bulan. Kendaraan yang ada saat itu ya otomatis onta itu 2 bulan minimal, 2 bulan. Paling cepat 2 bulan dari Mekah sampai ke Palestina. Tapi ini Mekah Palestina naik turun sampai Mekah lagi satu malam. Jadi kemudian Rasulullah merasa gimana gitu, keresahan untuk menyampaikan kepada tadi berita tadi. Dalam kisah ini ternyata Rasulullah bertemu pertama kali dengan Abu Jahal. Bahkan ditanya, Abu Jahal itu pamannya nih, ya, pamannya. Saya pakai bahasa saya gitu. Kok gitu Muhammad? Ini pamannya Abu Jahal itu. Nah, kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa saya dari Palestina, dari Baitul Maqdis tadi. Abu Jahal sudah nyempil itu. Berarti dia jadi karena belum mau apa? Kok Baitul Maqdis. Jadinya Abu Jahal tidak percaya ini. Bener sampai ke Baitul Maqdis. Maka kemudian Abu Jahal itu nanya, coba mimbarnya seperti apa bentuknya? Ya. Jadi bapaknya Abu Jahal sudah apa dengan tempat itu gitu. Ya, suruh menggambarkan. Maka kemudian dalam kisah ini disampaikan bahwa Rasulullah kemudian menjelaskan bahwa masjidnya seperti ini, mimbarnya seperti ini, halamannya seperti ini, belakang. Mendengar penuturan Rasulullah itu, maka kemudian spontan, oh iya, persis yo. Berarti apa? Bener tekan kono Muhammad itu. Nah, dalam kisah ini Abu Jahal akhirnya mendengarkan penuturan Rasulullah yang ditanya, ayo cek apa? Lalu apa? Ibarat gimana? Itu kemudian persis apa yang Abu Jahal tahu tentang masjid itu. Gitu. Maka kemudian Abu Jahal meyakini jika Nabi Muhammad SAW itu adalah betul gitu. Tapi dalam hati dia, dalam perhatian dia tetap, wah itu ya orang benar, gitu. Maka kemudian itu yang disampaikan, dan kemudian setelah itu Rasulullah setelah itu Abu Jahal bergegas memanggil kaumnya, kaum Quraisy. Setelah mereka datang, ya, maka kemudian Abu Jahal meminta Rasulullah SAW akan menceritakan keadaan tadi, peristiwa tadi. Ya, jadi Abu Jahal memanggil kaum Quraisy, kemudian Rasulullah menceritakan apa adanya. Orang-orang Quraisy terheran mendengar cerita Abu itu. Di antara mereka ada yang atau banyak yang memang pernah ke Masjid
Aqsa. Kemudian orang-orang ini pun juga bertanya tentang Masjid Aqsa itu, dan Rasul menceritakan apa adanya keadaan Masjid Aqsa itu. Maka dari cerita-cerita itu kemudian para kaum Quraisy tadi mayoritas mempercayai bahwa Rasulullah sampai ke Baitul Maqdis. Demi Allah, keterangan Rasul itu benar. Dalam sebuah riwayat juga Rasulullah kemudian bertemu dengan para sahabat di antaranya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kepada Abu Bakar Rasulullah itu menceritakan apa adanya, sampai juga tadi naik apa itu langit sampai Sabtu sampai naik lagi ke Sidratul Muntaha. Spontan Abu Bakar menanggapi, ya Rasulullah, apapun yang engkau sampaikan, engkau kisahkan, engkau ceritakan, walaupun tanda petik tidak bisa ditangkap dengan apa itu nalar, tapi aku mempercayai, yakin bahwa apa yang engkau ucapkan itu benar adanya. Maka kemudian di sini Abu Bakar diberi julukan apa? As-Siddiq. Bapak Ibu sekalian, ada dari sini kita berpikir betapa luar biasanya perintah sholat 5 waktu tadi. Maka sholat 5 waktu itu kewajiban dari kita orang beriman, orang Islam ini, yang tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa ditinggalkan, kecuali memang dilarang melakukan. Khususnya untuk ibu-ibu itu malah dilarang sholat ketika apa Bu? Dayoe teko sing duwe dayoe ya, dayoe bulanan teko itu dilarang, tidak boleh sholat ya. Untuk semuanya, untuk bapak-bapak tidak ada alasan untuk tidak sholat, kecuali apa Bapak Ibu sing ora sing iso sholat heng itu apa? Orang sadar ya, misalnya sakit karena sakit sampai koma ya, nah, tapi kemudian kedalulah koma hilang sadar meneh ya. Ketika koma tadi ya tidak ada kewajiban sholat. Nah, saya itu teringat satu saat lalu isi ngaji. Ini kan kalau temu gua Joko Rebu. Ini isi ngaji rombongan haji. Lupa saya tahun berapa? Tahun 2001 kayaknya. Undangannya jam 10 itu, kemudian protokol biasanya diundang yang iso tepat waktu. Nah, pulang jam 10. Itu sing ngaji kita masjid itu, sing teko lagi beberapa. Kalau masuk, maka tuan rumahnya yang kono bisa ibu-ibu beberapa itu ada pangkat beberapa itu sama tuan rumah itu waktu sholat kita kan ibu sholat itu udah berukuh ya bapaknya yang lagi sholat. Aku pikir oh itu do ajaran wajib ya, tapi kok misalkan orang sing kalau itu musim dulu kok orang sing makan rokaat nah itu. Setelah selesai sampai menunggu jamaah lainnya itu saya tanya ke saya ibu-ibu bapak
bunyi situ kuwi ning rumah sakit ning wis sadar bilang dino itu sadar terus itu berarti ibu itu utang sholat tuhur piro sholat asar piro sholat subuh piro ya. Nah, terus kita itu dimintai tolong suruh ngewangi nyaur. Aku ya Allah ini kok ono ilmu nyaur sholat ini. Jamaah haji itu. Artinya juga sekalian sholat itu orang utang, ya kan? Orang utang sholat, hati-hati. Makanya saya bagi yang kadang-kadang nunggoni ibu ini orang sakit, kalau dia sadar dia tidak punya, terus kemudian orang sholat nggak bisa tetap wajib sholat. Maka bagaimana caranya memberikan itu supaya tetap sholat, ya kan? Sholat, ya kan? Sholat, ya kan? Yang ada itu keringanan, tapi bukan kemudian apa itu utang poso kan utang sholat nggak ada. Jadi fenomena tadi saya menjadi kaget. Kok enten dunia sholat nyaur ke poso bisa nyaur ke sholat? Bisa. Dia tidak. Kalau cerita itu dia tidak punya kewajiban sholat. Tadi wong begitu masuk rumah sakit tidak sadar sampai situ. Lah, rumah sakit itu bilang dino, kemudian dihitung ibu sholat tapi ini tidak ada. Jadi ada rusuh keringanan sholat. Misalnya bisa menggabung waktunya jamaah. Kalau safar bisa digabung dan di kosor di ringkas misalnya 4 jadi 2 ya, ada aturannya ya, antara itu asal dan luhur ya. Darurat oleh iso melaksanakan luhur bisa dibawa ke asal. Darurat tidak melaksanakan asal, sudah asal ini asal bisa ditarik ke luhur. Artinya ada keringanan, tapi tidak boleh ditinggal. Maka harus sekalian ini menjadi pelajaran, jangan-jangan di antara kita atau di sekitar kita. Yang kedua harus sekalian, karena sholat itu tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun kecuali tadi daya teko, kemudian apa itu heng ya, atau gila. Nah, gila itu adalah kewajiban itu. Gila adalah gila tenanan gitu. Nah, itu. Maka kemudian Bapak sekalian, marilah kita tanamkan khususnya kepada diri kita dan kepada anak-anak kita bahwa sholat itu kewajiban yang istimewa. Maka kemudian sholat itu menjadi amalan pertama yang nanti dilihat, dihisab. Sholatnya begini, kalau sholatnya bagus, tumanina, istiqomah, kalau jamaah berbeda ya insya Allah amalan-amalan lainnya juga akan ikut. Tapi kalau sholatnya jelek, bahasanya itu nanti amal lainnya diusir-usir. Akan jadi bagian amal hisab pertama di sholat itu sekali. Saya teringat ketika saya kecil ya di desa, kemudian bapak saya alhamdulillah ya katakanlah tukang imami di musola, lalu masjid desa musola masjid. Itu bapak saya itu setiap habis saat mesti ngecek anaknya coba sentak gitu. Nanti kalau
nggak ada, saya juga pernah terkenal itu, nggak ada. Ini apa? Perasaan ngomong, pemurahan masjid, lalu sholat, langsung tangan saya diikat di tiang gitu. Kemudian di rumah kami itu ada sumur dan tiang. Maka kemudian saya dibujuki, itulah caranya bapak saya menghukum anak-anaknya, orang pintar orang orang sholat, orang jamaah masjid, gitu. Itu kemudian begitu sampai kita bilang depan dibujuki itu. Setelah nangis kemudian ditinggal bapak, nanti tugasnya ibu nyerahi, ya, tugas ibu nyerahi, ibu berdoa, ojo dibaleni, bapak mungkin mau pengen kue ojo ngasih orang sholat, besok ojo dibaleni ya, kalau baleni ya digerujuk mereka ini, bapak. Itu menjadi peristiwa yang tidak pernah lupa. Itu cara orang yang bisa ngajari anak. Nah, sholat itu orang sembarangan. Jadi aku pengen kowe iki sholat. Ya, sholat. Jadi itu menjadi tanda petik peristiwa yang tidak pernah lupa. Ya. Cuma ditraktir anak sekarang sampai dia belum dibujuki. Saya karena saya ceritakan kepada anak saya itu bapaknya simbah ngajari bapaknya, maka sholat ini bagian yang harus. Kalau dilihat peristiwanya tadi luar biasa, pemerintahnya sangat khusus. Rasulullah dipanggil langsung kan, seakan-akan dipanggil langsung oleh Allah, bertemu dengan Allah. Ada apa itu? Ada tanda petik pertanyaan Rasulullah ketika Mi'raj itu apakah fisiknya ataukah apa itu rohnya gitu. Ada yang apa itu ayatnya, misalnya di surat Al-Jin surat ke-53 ayat 13 sampai 18. Saya bacakan terjemahnya. Sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu ketika di Sidratul Muntaha. Di dekatnya juga ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril di suatu Muntaha, diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatan Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya, tidak pula melampauinya. Sungguh ia telah melihat tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Dan yang ini menggambarkan fisik juga ikut, karena melihat sesuatu yang jelas, real apa adanya. Tapi ini tidak perlu diperdebatkan saya kira. Tapi kejadian itu diyakinkan di surat Al-Isra ayat 1 ya. Maksudnya Allah yang telah memperjalankan anaknya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran. Jadi artinya kejadian Isra Mi'raj tadi betul-betul adanya, ya, ada. Tidak ada perbedaan pendapat. Kita meyakini. Maka kembali kepada perintah sholat tadi, itu satu-satunya amalan yang langsung diberikan Rasulullah bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha.
harus kita ambil luar biasa satu amalan ini. Maka sekali lagi marilah kita tegakkan betul dan kita ingatkan anak-anak kita, pelajaran pertama untuk taat itu sholat. Bagaimana caranya kita menanamkan jiwa anak-anak kita, jiwa yang sholat. Ya, kalau tadi saya ceritakan diri saya, caranya bapak saya begitu. Yang pertama mungkin mangkalnya suwi-suwi setiap sholat gerujuki, setiap jamaah gerujuki. Itu kemudian ternyata rutinitas itu kemudian tertanam di dalam hati kita. Betapa memang penting. Cuman kalau dijelaskan, saya kan tidak paham gitu, tapi dijelaskan dengan metode. Tentu saja ini tidak anspok ya, jangan sampai diterapkan karena kita sekarang dibus-bus juga. Jadi bagaimana caranya ya? Jadi perintah sholat itu adalah sangat khusus dan itu tidak boleh ditinggalkan dalam situasi apapun, kecuali tadi beberapa catatan untuk ibu-ibu dawet atau tapi tetap orang nyawur, ya betul nyawur betul di menstruasi tetap dibebaskan, tidak ada kewajiban sholat, tapi orang nyawur. Lah sing nyawur itu poso. Tadi malam saya malam-malam dengan anak saya yang laki itu poso ini juntan itu loh. Lah kok di sahur tuh ya Allah. Nyawur itu loe apik kan dicicil adoh itu loe tenang ya. Lah wis mepet sini kan iso. Nah, cuman saya ditanya saya juga jawab. Pak, nek utang poso iki ditumpuk-tumpuk iki. Tahun ini utang 5. Ada? Misalnya sadurunge diutang 3 nang kampung. Berikutnya utang 5 nang kampung. Saiki diutang 10. Ora nyaur nang kampung utang meneh. Boleh tak ini di saya udah data. Utang poso di samping. Itu begini gitu. Utang poso. Ini saya menjadi catatan kepada kaum perempuan gitu. Sisa utang poso biasanya kaum perempuan karena pas dari kau tadi gitu ada itu wala saya udah nunggu nggak jawabku. Tak ngisi ngaji sih. Utang poso direpel, utangnya direpel. Ada jadi berdirapel. Berarti suatu saat ini utang sampai 3 tahun, 4 tahun, atau sampai utang sesasi, ya kan? Tunggu loh. Jangan-jangan pertanyaan anak saya tadi, jangan-jangan ada juga terjadian di masyarakat, jangan-jangan. Nah, ini baru jadi naik utang ini kan sunai yo segera di sahur, lagi mampu gitu ya. Utang itu utang poso ini iso ibu-ibu ampun ditunda-tunda lah. Bulan ruang lagi nyawur itu riskan banget ya. Lagi nyawur 2 dino dayoe teko meneh. Jadi ayo sekalian. Jadi tadi hikmah itu hadis yang menceritakan tentang apa itu Isra Mi'raj, memperjelas dan mengingatkan kita bahwa sholat itu adalah wajib, tidak ada alasan untuk tidak dilakukan kecuali benar-benar, dan tidak ada istilah utang sholat. Nanti saya sholat disolatkan, ya sudah mati artinya. Semoga kita dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kekuatan istiqomah dalam mentaatan, khususnya menjaga sholat. Kalau bisa sholat berjamaah, karena sholat berjamaah itu luar biasa istimewanya. Karena ganjarannya
akan diberikan oleh Allah sesuai dengan pahala yang terbesar di dalam sholat itu. Siapa di antara yang terbesar? Ya kan? Ada tetangga saya itu pensiun waktu itu meninggal saya, tapi terkesan karena begitu pensiun sepuh bilang ke tempat saya, Pak Narto, Mas Narto, dan saya dan Mas Narto, aku ki jano isinya ya harus melu sholat jamaah, melu sholat, dan saya melu sholat. Kenapa enggak? Lah aku ki orang iso moco, orang iso itu, yang pengen sholat, lah sholat. Muntah jenengan malah sholat itu sholat terus, kira-kira moncori jamaah, pokoknya rubuh-rubuh, gendang apa-apa. Isya macam apa? Bismillah, Bismillah, Bismillah. Alhamdulillah. Bapak ini terus rajin, bahkan sampai melu bersih musola, melu itu rajin. Saya dulu itu kurang hampir bapak itu. Saya dulu ya orang berlorong, ya baru musola, ya membebekkan, melewati lorong, meletak, gitu. Masih anaknya orang kosong dan bapaknya. Jadi artinya saya mengajari beliau wis tua kali diajari kalau macam-macam yang istilahnya adalah sisa itu hubung-hubung dan tidak apa-apa. Demikian Bapak sekalian, semoga memberikan kita. Jadi tadi kalau spontanitas ya apa diajukan jadwalnya kita isi juga topik mengenang Islam. Demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.